Saya kemudian mengecek air tersebut ke lab. Tentu kita lihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita mampu kita lakukan, lakukan. Dia menerapkan bahwa jangan terlalu banyak kaca. Bukankah kita harus memiliki rasa kepedulian untuk kemanfaatan bagi peradaban? Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur, rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman, saya ajak Anda bicara eksklusif dalam episode. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, sebelumnya kondisi lingkungan sudah semakin memprihatinkan. Oleh karena itu banyak orang yang mulai mengubah gaya hidupnya untuk lebih memperhatikan keberlangsungan alam. Salah satunya dengan menjalani hidup dengan konsep green living. Apakah Anda salah satunya? Harus dong. Apa yang sudah Anda lakukan? Nanti cerita sama saya di komentar dan lain sebagainya. Saya baca kok. Green living merupakan gaya hidup ramah lingkungan. Dan melalui gaya hidup green living ini, kita diminta untuk mengurangi konsumsi produk sekali pakai, membawa tas sendiri ketika berbelanja, nggak pakai kantong plastik kresek, dan menghadirkan hunian yang sehat bagi penghuninya. Ini bukan sok-sokan, ini bukan pencitraan, tapi ini kepedulian. Wah, banyak. Pertama, dari sebelum pelarangan kantong plastik kresek, saya udah nggak pernah bawa kantong plastik kresek. Saya bawa tas yang bisa dibawa ada trolinya. Tas-tas kertas ataupun tas-tas kain juga saya selalu bawa dan selalu saya taruh di mobil dan di kendaraan ketika kemudian saya mau belanja. Jadi selalu ada di situ, nggak pakai kantong plastik. Ada juga yang lain, nanti saya ceritakan. Kayak tadi, misalnya biopori. Untuk membayar dosa saya karena saya menggunakan air tanah. Kalau ada PDAM, saya tunggu. Dan saya sangat menunggu. Karena saya nggak mau berdosa terhadap bumi ini yang dari tahun ke tahun akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Selain meminimalisasi konsumsi produk sekali pakai dan plastik, gaya hidup green living nyatanya bisa pula diterapkan ke hunian rumah atau disebut eco house. Nah, ini penting. Kebetulan istri saya kan arsitek. Jadi, sekarang sudah nggak aktif lagi, sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Tapi ketika dia mendesain rumah saya, tentu dengan menggunakan ilmunya. Ya. Dan disitulah kemudian dia menerapkan bahwa jangan terlalu banyak kaca. Karena untuk rumah tropis, ketika terlalu banyak kaca, maka itu akan menambah suhu. Yang artinya apa? AC-nya boros. Yang artinya apa? Listriknya boros. Dan lain sebagainya. Satu sisi, bagaimana kemudian untuk mengakali kalau kaca nggak terlalu banyak, tapi sinar juga banyak. Jadi gini, kalau kaca nggak banyak, itu oke, AC-nya mungkin nggak terlalu boros. Tapi, satu hal, gelap dong rumahnya. Kalau gelap mesti nyalain lampu, artinya listrik juga. Jadi gimana? Nah itulah, keseimbangan itu yang penting untuk dipikirkan. Dari mana arah datang matahari dan lain sebagainya. Itu tentu ya harus belajar ya. Tapi ya saya bersyukur memiliki istri yang pernah belajar itu. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh rumah kaca bagus. Tapi ingat, dia pasti boros energi meskipun terang di siang hari.
Oh, kalau gitu kecilin aja. Iya, hati-hati. Kalau dikecilin aja, maka berarti akan gelap, juga artinya boros energi karena lampu harus dinyalakan pada siang hari. Jadi tengah-tengah atau keseimbangan antara dua hal itu menjadi seni yang harus dilakukan dan bisa dipelajari. Reducing cost, ngurangin biaya, itu pasti. Tadi saya udah jelaskan ya. Yang kedua, sehat. Kenapa? Karena kita pasti tahu apa yang kita lakukan ini harus sehat. Contoh misalnya air. Walaupun saya minum air langsung dari keran ya, nanti lihat ada di Instagram saya juga. Tapi saya peduli. Kenapa? Karena setiap setahun misalnya atau setahun lebih sedikit ya, saya kemudian mengecek air tersebut ke lab. Kalau tidak layak atau yang lain sebagainya, tentu saya akan melakukan treatment. Lalu kemudian yang ketiga, kita ikut melestarikan bumi. Bukan untuk anak kita, bukan untuk cucu kita, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang nanti. Ya tentu ini kalau bicara anak cucu kita, tapi jauh lebih dari itu. Dan tentu kita punya andil dalam pertahankan, dalam melestarikan. Bukankah kita harus memiliki rasa kepedulian untuk kemanfaatan bagi peradaban? Jangan kita ambil, kita gunakan untuk kita bahkan banyak sekali yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, kekayaan pribadinya, tapi mereka lupa bahwa itulah dosa mereka untuk anak cucunya. Ya, tak ayal untuk menerapkan gaya hidup ini, seorang perlu menyiapkan biaya yang kadang-kadang tergolong tidak murah. Ya, satu sisi betul, tapi ada juga yang bisa dilakukan dengan tanpa biaya. Contohnya apa? Biopori tadi, cuma ngebor-ngebor aja. Tentukan prioritas. Prioritas dari apa? Yang paling murah dulu, oke, biopori. Yang paling murah dulu misalnya, oke, tidak menggunakan kantong plastik. Yang paling murah dulu misalnya, oke, mengurangi pemakaian listrik misalnya. Dengan, katakanlah mengganti dengan lampu LED. Lampu LED sekarang kan udah nggak mahal ya, banyak yang murah. Satu lampu LED 3 watt, 5 watt, mungkin sekitar Rp20.000. Bukan hal yang mahal. Dan itu bisa digunakan lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang mengklaim bisa sampai 10 tahun. Rp20.000 10 tahun, murah sekali. Dan lain sebagainya. Jadi tentu kita lihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita mampu kita lakukan, lakukan. Yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita lakukan. Caranya, belajar. Banyak membaca. Tapi membaca jangan satu. Ntar baca satu langsung percaya. Belum tentu. Gunakan pembanding. Tahu siapa yang kita baca, apakah ahli dan sebagainya. Kalau agak advance dikit nih, baca dari jurnal, kampus-kampus ternama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Keren. Bukan soal keren ya, tapi isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tentu karena mereka berbasis penelitian. Lihat di sekeliling kita, apa yang kita bisa perbuat. Sekecil apapun, itu akan menjadi amal. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Kakak sekalian. Kenapa? Karena kita menaruh manfaat untuk peradaban di masa depan. Kita punya andil untuk memberikan kebaikan. Sekecil apapun itu. Jadi bukan hanya soal menanam. Menanam bagus, tapi tidak berhenti di situ. Lihat apa yang bisa kita olah, lihat apa yang bisa kita manfaatkan, lihat apa yang bisa kita kurangi, lihat apa yang kita bisa berdayakan. Dari alam, untuk alam, demi anak cucu kita. Demikian episode Aiman Wicaksono kali ini. Jika dilakukan dengan tepat dan bijak, gaya hidup green living akan membawa seseorang menjadi jauh lebih sehat dan berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Dan jangan mengalah dari tantangan. Tantangan untuk ditaklukkan. Salam.